Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfa Lutfiyah dengan NIM 12620420138. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi implisit dan aplikasinya dalam aplikasi Maple. Oke, langsung saja kita menuju ke aplikasi Maple. Ini. Kita kali ini akan membahas tentang fungsi implisit. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk Y sama dengan fx. Oke. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara X dan Y. Sebagai contoh, misal kita punya fungsi X sama dengan 16 atau X pangkat 3 tambah Y pangkat sama dengan 4X. Oke. Ini adalah contoh dari fungsi implisit. Dalam beberapa kasus, dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, kita punya fungsi implisit berbentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 ini. Dan fungsi ini dapat kita pecah menjadi dua fungsi eksplisit dalam X, yaitu fungsi ini, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16 ini, kita pecah menjadi dua fungsi eksplisit. Jadinya Y, kita pakai ekspresi ya, akar 6 sama dengan 16 dikurangi X. Seperti ini. Ini fungsi eksplisit yang pertama. Fungsi eksplisit yang kedua, Y sama dengan Y sama dengan negatif 16 negatif kurangi X. Ini adalah bentuk kedua dari fungsi eksplisit ya. Jadi tadi fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 ini merupakan fungsi implisit, kemudian dipecah menjadi dua fungsi, yakni Y sama dengan akar 16 dikurangi X kuadrat, dan Y atau Y sama dengan negatif akar 16 negatif X kuadrat. Jadi ini dua ini adalah fungsi eksplisit. Selanjutnya, apabila grafik fungsi implisit dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran. Karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik Y sama dengan
akar 16 min X kuadrat, dan setengah yang bawah berasal dari Y sama dengan negatif akar 16 min X kuadrat. Jadi grafik yang semisal ya, fungsi implisit ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Ini kita buat dalam grafik, maka nanti grafiknya akan berbentuk lingkaran. Bagaimana cara membuat grafik tersebut? Ya, kita gunakan sinteks yang ada dalam Maple ya untuk memudahkan. Dengan menuliskan ini kita teks. Sinteksnya adalah with kemudian implicit plot koma X sama dengan A titik koma Y sama dengan M ya. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plot. Nilai A, B, M, dan N adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai X dan Y untuk fungsi yang akan digambar. Oke. Misal kita langsung saya contohkan saja ya, kita ada fungsi fungsi tadi ini, fungsi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16, kita buat grafiknya. Ada X anggota. Kita pakai min 10 mas 10. Anggotanya X adalah 10 dan Y sama min 10. Ini ya. Jadi bagaimana cara menggambar grafiknya? Maka cara menggambar grafiknya kita tinggal masukkan fungsi ini dan XY ini ke sinteks ini. Ini kita masukkan. Sama. Fungsinya kita masukkan di sini. X Y sama dengan 16 kemudian kita masukkan nilai X dan Y-nya. A-nya di sini bernilai min 10 dan B-nya bernilai 10. Sedangkan untuk Y-nya juga sama, M-nya bernilai min 10 dan X-nya bernilai 10. Kita coba. Oke, jadi grafik yang terbentuk adalah bergambar ini ya, seperti ini lingkaran. Pada gambar yang telah muncul ini tampak bahwa nilai X
dan nilai Y adalah min 4,4 ya. Padahal dalam perintah tadi ini dituliskan negatif 10,10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval negatif 4,4 gitu ya teman-teman. Lanjut ke contoh selanjutnya, yakni misal kita punya fungsi 2x kuadrat tambah y kuadrat tambah y kuadrat dikuadratkan lagi sama dengan 25 kali x kuadrat kali y kuadrat. Untuk X dan Y anggota, kita ekspresi anggota dari negatif 4 sama 4. Seperti ini. Lalu bagaimanakah gambar grafiknya? Maka gambar grafiknya kita buat dengan memasukkan sinteks. Jadi sinteks yang ini kita kopas. Oke, kita tinggal memasukkan fungsinya. Oke, fungsi ini masukkan, lalu kita ganti X, nilai X-nya adalah 4, dan ini juga 4, 4,4. Oke, kita enter. Oke, maka grafik yang dibentuk akan seperti ini ya. Ini merupakan grafik dari 2x kuadrat per y kuadrat dikuadratkan lagi sama dengan 25 x kuadrat min y kuadrat dengan x dan y terletak pada interval min 4,4. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi ganjil dan genap. Kita buka dulu saja. Kita akan membahas tentang fungsi genap, fungsi genap dan fungsi ganjil. Oke. Kita akan membahas tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f ini ya, fungsi f memenuhi, jika fungsi f ini memenuhi f negatif x sama dengan f x, jika fungsi f memenuhi fungsi f negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut dengan fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu x. Berikut beberapa contoh penentuan apakah fungsi ini termasuk fungsi genap atau bukan dalam mapel. Oke, mari kita langsung ke contoh. Misal kita punya fungsi f x sama dengan x kuadrat ya. Nah, ini kita mau cari tahu apakah fungsi ini genap atau bukan ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita menulis ya. Kita tulis fungsinya dulu. Fungsinya tadi kan ini, kita tulis dengan f, kita masukkan sinteks yang seperti pertemuan ketiga ya, masih ingat kan? X sama dengan ya adalah x
kuadrat. Oke. Terus kita masukkan nilai F negatif nya adalah X kuadrat. Oke. Nah, dari sini kita tahu bahwa hasil dari Fx dan F min X sama, yaitu X kuadrat. Selanjutnya dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik Fx. Oke. Bagaimana caranya? Dari sudut geometri ya, kita masukkan plot. Kita masukkan grafiknya adalah X. Maka grafik yang terbentuk akan seperti ini. Oke. Nah, dari grafik ini dapat kita ketahui bahwa fungsi tadi, fungsi Fx sama dengan X kuadrat ini merupakan fungsi genap. Selanjutnya, selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Oke, bagaimana dengan fungsi ganjil? Fungsi ganjil, jika suatu f memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx. Jika suatu fungsi memenuhi ini, f negatif x sama dengan negatif fx, maka fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal yaitu 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih besar sama dengan 0, maka grafik untuk x lebih kecil dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Mari kita contohkan ya. Jika kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ya. Mari kita buktikan apakah fungsi ini merupakan fungsi ganjil. Penyelesaiannya dengan sama dengan fungsinya adalah x begini ya. Lalu kita masukkan nilai f negatif x dulu. Kita masukkan f negatif x. Maka hasilnya adalah in x pangkat 3. Selanjutnya kita masukkan nilai f untuk yang kedua yaitu negatif f. Ya, oke. Jadi hasil dari f negatif x sama dengan negatif fx ya. Hasilnya adalah negatif x pangkat 3. Nah, hal ini membuktikan bahwa fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ini merupakan fungsi ganjil. Oke. Lalu bagaimana dengan grafiknya? Oke, mari kita buat grafiknya. Grafik dengan cara menuliskan perintah plot, masukkan fungsinya x pangkat 3. Grafiknya akan terbentuk seperti ini. Tampak pada grafik fungsi simetris pada titik 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x lebih kecil daripada 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih besar sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.